Ya, halo, selamat malam kepada para support Cuantrupers dan para followers Suko Sekuritas. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas, di mana pada malam hari ini kita ada namanya T-Talks atau Trader Talks, di mana pada malam hari ini kita akan membahas kaitannya mengenai saham-saham apa yang menarik untuk kita perbincangkan di kuartal 4, serta kaitannya mengenai saham-saham konstruksi. Nah, oleh karena itu tidak berlama-lama lagi, pada malam hari ini kita ada bintang tamu yang luar biasa, yaitu Pak Joni dari Arah Hunter, di mana beliau akan menyampaikan pandangan beliau mengenai saham-saham apa yang menarik di kuartal 4 2021 ini menjelang winter, menjelang window dressing, dan mengapa sektor konstruksi layak untuk dilirik. Dan tidak berlama-lama lagi, di sini saya akan sampaikan dan saya akan undang Pak Joni untuk join di TikTok pada malam hari ini. Ya, halo Pak Joni. Halo, malam, malam, brother. Ya, Ya, luar biasa Pak Joni, bagaimana? sehat, sehat, luar biasa. Ya, Sehat, terima kasih udah join Pak. Dan Pak Joni ini juga yes, merupakan salah satu bagian dari Sekuritas ya, mewakili Arah Hunter. yes, Dan yes, untuk yes, yes. teman-teman yang belum buka rekening Sekuritas di Arah Hunter juga bisa follow Pak Joni dan bisa langsung ngobrol-ngobrol Bang Pak Joni di Instagram beliau. Nah, untuk kaitannya malam hari Yes, ini Pak, menurut Pak Joni, yes. bagaimana pandangan Pak Joni kaitan mengenai market IHSG di kuartal 4? Overall kuartal 4 ini biasa sih harusnya bullish ya, bullish. Cuma memang kita harus lihat nanti antisipasi minggu depan kan the Fed kan. Jadi kita sebenarnya lebih aman sih, lebih enaknya sih habis BRI beres rest issue juga. Jadi kurang lebih seperti Oktober lah sebenarnya sih kalau mulai nyaman. Cuma dari sekarang sih udah mulai bisa. Beberapa saham sudah bisa diincar sih, udah bagus-bagus. Rata-rata kan sudah mulai rebound ya. Jadi salah satunya mungkin kita lihat kan infrastruktur sudah rebound ya. Kalau dari saham-saham banking, apalagi BBRI ya, ataupun saham-saham banking yang lagi red issue, memang kita wait and see dulu sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk kaitannya mengenai tapering terhadap pengaruh terhadap IHSG, ataukah pengaruh Ya, terhadap aksi window dressing awal akhir tahun yang biasa terjadi, apakah ini bisa menghambat window dressing akhir tahun, Pak Joni? tapering berpengaruh, tapi kayak kemungkinan dimundur kan, ditunda nggak tahun ini, kemungkinan ya. Jadi, tapi biasanya kalau menjelang meeting the Fed gitu di Emirates pasti memang ada pengaruh ke market kita sih ya. Rata-rata pasti ya namanya kalau market bursa Amerika ada gejolak koreksi lumayan, kita juga pasti di sini ikut juga. Apalagi saham-saham blue chip big cap kita. Ya karena kan di market kita ini kan banyak kan big investor ya, big fund-nya yang besar yang pengaruh. Nah, Oke. Dan kita melihat ya Pak, ya, nanti di bulan hmm, Oktober ini bakal banyak hal-hal yang penting perlu kita perhatikan, mulai dari result ya, kuartal 3, kemudian ya, kaitannya kuartal 3 dan lain ya, sebagainya. ya, Potensial mm-mm, ini kurang baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Akan tapi ini malah mm-mm, menjadi landasan kita untuk masuk juga, karena kita bisa melihat biasanya bulan Oktober mm, 2-3 minggu mm-mm, pertama banyak yang mulai mm-mm, penurunan. Sejak minggu ketiga Oktober ke Desember biasanya ada rally yang disebut dengan Halloween strategi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mulai mm, koleksi bertahap saham-saham blue chip, dan tentu saja hari ini kita akan bahas nih, sektor apa sih yang menarik menurut Pak Joni untuk kita bisa mulai koleksi mm, bertahap sampai minggu ketiga Oktober nanti, ya, di mana mulai fase ya. bullishnya Uh, hanya setelah mm-mm. Januari. Jadi memang pertama mungkin kita akan nanti kan Oktober kita akan menantikan kan laporan kuartal Q3 ya, Q3 akan keluar. Ya otomatis berarti Q3 laporan ini kan pengaruh banget dengan PPKM kemarin level 4, level 3 ya. Ya, Jadi otomatis otomatis jujur ya pasti rata-rata penurunan dibanding Q2. Walaupun sebenarnya Q1 Q2 udah bagus tuh, udah pada naik semua. Nah, Q3 ini pasti ada penurunan dan apalagi kan kita tahu kemarin hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan retail tutup ya, rata-rata tutup, nggak bisa mall, nggak bisa ya, keluar masuk penerbangan juga nggak mudah ya, office juga banyak kan, WFH lebih banyak kan, hampir 75% nggak masalah kan. Nah jadi pengaruhnya memang melihat kinerja dulu sih, tapi ada satu sektor yang menarik sebenarnya sih, sektor properti ya. Properti walaupun kemarin pas PPKM
menjelang PPKM itu sebenarnya penjualan sangat bagus saya perhatikan. Jadi perumahan-perumahan yang dengan nama besar seperti Summarecon Group ya, BSDE, kemudian juga Ciputra ya, kemudian juga Alam Sutra itu penjualan rata-rata bagus ya. Dan kawasan industri juga lumayan karena kan banyak yang mengincar untuk new teknologi untuk di sektor industri. Nah, jadi kalau properti itu sebenarnya sudah lumayan rebound kemarin kan ada Summarecon, ya CTRA sudah lumayan ya. Apalagi cuma memang kendalanya ya namanya dalam market trading ini kan kadang ada saatnya kena resisten ya. Kita harus trading kita taking profit dulu kita jual. Tapi saat koreksi lagi juga bukan berarti kita bukan kesempatan, melainkan kesempatan bagus buat kita kembali ambil posisi. Nah, untuk saham-saham mungkin seperti infrastruktur itu menarik sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Eh, kita tahu rally-nya itu infrastruktur kurang lebih dari September sampai ke Januari biasanya ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan awal tahun ini, new high-nya untuk Waskita aja kurang lebih di level 2080. Kemudian PTPP 2360. Dan saat ini kan harganya sahamnya masih Waskita masih di 800-an ya. Hari ini aja masih di 835. Kemudian PTPP hari ini juga masih di 1000, kurang lebih di 1050 ya. Berarti kurang lebih kan bisa ada potensi kenaikan lumayan sih sampai ke Januari ya. Namanya kalau BUMN ini infrastruktur kan sebenarnya kan kemarin juga ada berita progres pembangunan ibu kota baru ya di Kalimantan kan tetap akan berjalan ya. Nah, itu ada salah satu katalis positifnya. Dan memang sudah biasa setiap Q4 itulah mereka boleh rally. Dan sedangkan kan kalau Q1 udah peak-nya, Q2, Q3 itu penurunan lumayan dalam kalau turunkan koreksi. Jadi memang masa-masa kita mengambilnya ya saat-saat ini sebenarnya sih. Jadi tinggal dipilih sektor-sektor infrastruktur. Iya. Oke, tadi yang pertama disebutkan sektor properti ya. Dan walaupun sektor properti potensi rally, tapi di area resisten biasanya memang ada koreksi. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh taking profit, terutama sebagian kalau nggak mau hilang barang semuanya. Nanti kita bisa koleksi lagi, tambah barangnya lagi, barangnya hilang, kita ambil lagi di area support dan begitu sebaliknya. Karena memang market kita saat ini kondisinya volatile, jadi memang strategi tersebut bisa mengoptimalisasi profit kita, atau istilahnya untuk take profit dulu lah, daripada nanti malah ujung-ujungnya loss, istilahnya seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya properti dan konstruksi ini cukup bagus di kuartal 4. Nah, selain sektor properti dan konstruksi, apa yang menarik untuk kita perhatikan di kuartal 4? Overall saya pasti melihat big banking ya, banking seperti BBRI ya, BBCA ya, Bank Mandiri ya. Mau gimana pun menjelang windrest akhir tahun pasti itu penting kan. Itu juga ya harga-harga sekarang ini sebenarnya harga-harga yang sudah masuk area demand untuk kita beli sih. Area-area kita harus mulai cicil beli ya. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin swing investor ya ataupun swing trader ya, itu udah mulai perhatikan gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang posisinya mungkin sebagai trader harian atau scalper ya, itu belum sih, belum. Kan range-nya pendek. Kalau boda-boda BBRI, BBCA kan range-nya harian hanya 2-3%. Jadi nggak bisa di scalping juga kan. Jadi paling tetap kita lebih cocok ke swing invest. Dengan target masing-masing mungkin sekitar range 20% sampai 30% sih sampai akhir tahun biasanya. Ataupun sampai ke Januari efek biasanya. Nah, makanya kalau misalnya banking utama itu kalau misalnya lagi red issue, biasa saya nungguin sampai dia mulai sudah kelar red issue-nya, sudah mulai stabil, nah baru kita mulai cicil ambil lagi. Oke. Nah, kemudian bagaimana kaitan mengenai bank-bank digital nih, yang rajin red issue juga, beberapa bank red issue, apakah bank digital ini masih akan menjadi menarik, ataukah kira-kira masanya sudah berakhir nih, menurut pandangan Pak Joni? Jujur ya, bank digital itu sebenarnya biasanya kalau di market saham Indonesia kan tahu sendiri ya, kalau mulai sudah banyak media memberitakan ya, ibarat kita harus ingat tahun kemarin saat mulai berita farmasi ya, kemudian berita tentang nikel Tesla ya, itu pun tentang yang pas yang vaksin ya, farmasi ya. Jadi itu biasa saham memang naik rally luar biasa ya, apalagi November Desember itu kemarin kan rally tuh, yang kaitan dengan ibu kota, Waskita, Wika semua naik semua rally ya. Bahkan dari harga 700 sampai ada yang teman-teman ada yang megang profit sampai 200%, artinya sampai kurang lebih range harga sampai Rp2.000 di hold kan. Nah, kemudian yang Antam juga rally kan dari 1.200 sampai ke 3.400-an kurang lebih. Nah, kemudian farmasi lebih dahsyat lagi, dari 780 perak naik ke 1000-an, kemudian ketemu resist baru 1.500-an, dan rally akhirnya sampai
ATH baru sampai 7.450, ya kan. Namun setelah itu begitu yang kita Januari ada berita vaksin massal mulai jalankan, ya, vaksin Sinovac sudah masuk, Astra sudah masuk, sudah bisa dipakai oleh warga. Nah, itu mulai ibaratnya selon news. Nah, kalau banking bank digital ini sebenarnya overall ke depan tetap akan menarik, ya. Tetap akan menarik, tapi karena ingat harga-harganya juga sudah harga di bawah, ya. Contohnya kita lihat BABP. BABP itu kan dari kurang lebih 50 sampai 100 perak sampai ke 600 perak kurang lebih. Dan kalau koreksi lumayan loh, koreksi itu hampir 50% sampai ke level 320-an. Apalagi red issue sekitar harga 320, ya, BABP. Dan kemudian BANK, Bang Aladin mana? Bang Aladin juga sedang IPO kan dari 300-an, rally sampai 3.000-an, dan dijaga di market tuh selalu di harga 3.000-an. Walaupun koreksi paling sekitar harga ya 3.200, 3.300, ya dekat-dekat ATH 3.900-an. Dan kalau untuk seperti Bang Arto, ya ini adalah sultannya, ibaratnya sultannya kan. Sultannya ibaratnya yang paling stabil nih, dari 1.000 hampir ke 19.000-an, hampir 18 kali kan. Nah, memang kalau misalnya bank-bank digital ini lagi ada isu, ya kalau teman-teman memang tebus ya ditebus. Tapi kalau memang teman-teman hanya bisa maunya trading jangka pendek, lebih cocok. Kalau saya bilang saat ini bank-bank digital ini memang lebih enak trading jangka pendek, ya. Karena kita lihat selain kemudian ada juga BBYB kan, Neo. Neo ini juga sama, sangat volatil banget. Teman-teman kalau biasa trading yang cari 10% atau 15% harian, itu peluang di situ ada. Karena apa? BBYB itu kan range-nya kurang lebih selalu dari 1.400 sampai 1.800-an selama di situ, ya. Dan juga menariknya seperti ada lagi Bank Kapital, BACA. BACA kan dari harga 400-an rally sampai 600-an. Namun koreksi lagi. Dan koreksinya itu juga massal, ibaratnya sih hampir semua teman-temannya di sektor bank digital koreksi bersamaan. BABP, Bank Bukopin, ya, BACA, BANK. Nah, yang mulai rebound siapa? Ya, sultannya dulu Arto. Arto kan sudah mulai rebound, ya, dari level 13.000, 14.000 udah hampir ke 16.000 gitu. Oke, Ya, jadi seperti itu sih. potensi masih ada, tapi untuk trading ya, kalau teman-teman misalnya nggak percaya dengan perusahaannya atau tidak berniat untuk investasi, mending untuk swing jangka pendek atau tidak trading, karena range-nya lebar-lebar ya untuk swing satu ke swing lainnya ya untuk bank digital ya. Iya, justru itu di situ adalah potensinya. Makanya kita lihat, kalau kita perhatikan IHSG sebenarnya kan sangat dijaga oleh market juga, ya. Kurang lebih level koreksi 5.900-an, kemudian ketemu resist sekitar 6.200, balik lagi 6.000. Nanti pas merah di bawah 6.000 kita mulai panik kan, kalau misalnya megang blue chip, ya. Tapi nggak lama akan ribuan lagi, 6.100 lagi. Nah, buktinya sore ini aja kan tadi diangkat ditarik menjelang pre-closing sampai 6.133. Dan satunya pasti saham-saham yang potensial buat kita trading, bukan saham-saham big cap atau blue chip, tapi saham-saham pasti lapis 2, lapis 3-nya. Itu benar-benar tahun ini adalah tahun saham-saham multi-bagger dari saham-saham tersebut sebenarnya. Jadi sangat peluang lah. Kalau kita ketinggalan dari harga start awal, ya kita bisa manfaatkan setiap dia koreksi, dia rebound kembali, nah itu peluang di situ sebenarnya sih. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin tanya, langsung aja di Q&A, kita akan bahas pertanyaannya satu persatu. Nah, kalau dari Pak Joni sendiri nih, kan kita belum ngobrol-ngobrol nih. Tipe tradingnya seperti apa sih? Tadi kan udah bahas saham, udah bahas sektor, bahas IHSG. Sekarang saya pengen tahu nih, secara personal Pak Joni lebih cocok menjadi seorang investor, swing trading, atau biasanya scalping atau day trading? Saya basicnya sebenarnya adalah swing invest kalau saya sebenarnya. Jadi saya lebih dominan ke arah swing sejak beberapa tahun silam. Saya lebih dominan, ibarat zaman-zaman kita masih lihat era harga-harga 800-700 perak, kita swing sampai arah target berapa? 1.500 sampai 2.000. Kemudian sampai ke level 3.000-an, sampai dia stock split kan, sampai stock split bagi 5, rasio 1:5 sampai 600-an. Nah, atau kemudian kita pas yang swing tahun kemarin sampai awal-awal tahun ini banyak banget. Mungkin seperti Bank Bukopin dari level 200-an sampai ke level 600-an. Ya, walaupun ada koreksi sekarang juga sebenarnya ya profit masih ada. Dan juga mungkin bank-bank digital seperti BBYB, BNBA, ya. Jadi pas kemarin rumor BNBA itu kan rumornya juga lumayan tuh dengan Shopee, ya, dengan C Groups, ya. Nah, itu juga BNBA lumayan diangkat kan dari 800 sampai 1.600-an, dan sekarang masih stabil di 1.400-an. Dan ya kalau saya posisi lebih suka ngambil yang kita target mungkin 1-2 bulan sih, gitu.
Cuma memang kalau pas market mulai kurang stabil, mau nggak mau dari swing invest juga turun nih. Lebih pakai jari saya buat sama mata lebih ibarat lebih cekatan melihat peluang. Mau nggak mau harus turun, Oke. ikutin market, harus diadaptasi juga. Kalau menurut Pak John ini kan sekarang kan kita kan kondisinya di kondisi yang kedua ya. Kita nggak bisa untuk swing karena kalau swing potensi stop lossnya banyak. Jadi kita banyak day Hmm, trading supaya kita maksimalkan profit kita. Nah market yang ya, sideways ini akan berlangsung sampai kapan nih menurut Pak John? Dan kita bisa mulai swing beneran swing and hold dan bisa top up terus. Kita mulai kapan nih? Kalau perkiraan saya kan minggu ketiga Oktober nih. Biasanya Halloween ya, strategi sampai Januari Februari kita ya, bisa hold untuk sektor-sektor tertentu. Kalau menurut Pak John ini ya. bagaimana? Saya biasa kurang lebih hampir sama ya. Yang menjelang Halloween juga ya, akhir Oktober gitu. Makanya saya perhatikan, saya bilang di Oktober itu kita sudah mulai melihat. Dari sekarang sudah mulai riset sih. Mana-mana yang potensial ya. Mungkin kemarin ini Pegas sangat menarik kan di harga 990-an, 1000 perak ya. Walaupun kalau kita ngambil swing kan sekarang posisi udah ya floating hampir 10% lumayan lah ibarat saya bilang kan. Dan juga Pegas itu kan ibarat risk rewardnya juga lumayan. Risknya kurang lebih kalau sekitar 900 ya, tapi rewardnya kan bisa sampai ke 1400 atau sampai ke high kemarin 1800-an. Jadi potensialnya bisa 1 banding 4 sih kalau saya bilang. Nah, jadi kalau saya mulai pilih-pilih seperti ya BUMN Pegas bisa ya. Kemudian juga kemarin PTBA ya Batubara kemarin pas lagi dari 2100-an kan lumayan tuh 2000 2100 kan lama banget ya, nggak turun di bawah 1800 1900 tapi stabil di 2000. Nah itu juga peluang walaupun memang sektor batu bara ini paling agak lambat ya kita bilang ya, ibaratnya untuk dapat potensial 20% itu lama banget itu sekarang kan gitu. Oke. Jadi call juga menarik ya, Pak Joni ya. Ya call menarik karena kan harga call dunia ini kan selalu naik terus naik terus naik terus tapi saham kita stagnan kan, Yes, benar-benar bahkan udah stagnan loh mencapai ibaratnya. 175 USD per tonnya nih. Iya, Sempat iya. 185 USD per ton. Iya, iya. Padahal ya, kalau pas sequel tinggi ini saya ingat pas zaman-zaman trading 2016 itu enak banget loh. Zaman-zaman 2016 pas lagi koal naik ya, itu ibarat yang mantan LQ45 bumi aja Bakri itu bisa dari kita dari 50-an 60-an trading itu sampai ke 500-an. Ibarat naiknya bukan hanya 80%, hampir 800% gitu. Nah, kemudian pas dia mulai itu juga PTBA juga tinggi kan 4 ribuan, level 4 ribuan ya. Kemudian juga Adaro di 2 ribuan ya. Tapi begitu ya masuk ke masa pandemi ini sih memang sih banyak yang tiarap sih saham-saham sektor batubara ini. Walaupun sebenarnya memang all stock ini memang nggak bisa cepet, nggak bisa seperti pergerakan bank-bank digital atau saham-saham teknologi sekarang. Namanya all stock pasti agak lambat gitu. Nah, Iya, makanya lebih setuju saya bilang banget. lebih cocok cocok buat siapa? Buat yang teman-teman yang swing invest ibaratnya mungkin yang nggak bisa seharian mantengin layar atau mungkin bisa jadi satu hari pun nggak buka buka layar portofolio, paling satu hari sekali doang atau 2 hari sekali. Nah, itu cocok tuh. Jadi ada harga-harga di area demand kita beli, ya kita cicil beli dan kita tunggu sampai dia naik ke potensial titik supply baru kita jual. Yes, 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 yes. Lalu kalau untuk sektor metal bagaimana nih? Kita melihat metal juga Inco atau harga timah dan nikel membumbung tinggi terus. Hmm, Bahkan nikel sempat di atas hmm. 20.000 USD per tonnya. Bagaimana tanggapannya terhadap Antam, Inco, dan timah? Jujur ya, sebenarnya kalau faktor kita di Indonesia ini market kita memang lagi agak terhalang ibaratnya. Kalau nikel naik segini tinggi pas di awal tahun, itu kan udah pasti kita melihat harum Inco sampai ke level 7.000 lagi, kemudian melihat Inco 7.000, kemudian Antam 3.300-an ya, Tins ke 2 ribuan lagi. Jadi sekarang ini mirip dengan saham batu bara sebenarnya sih. Jadi ibaratnya harga komoditasnya naik, rally kencang. Tapi nikel naik kencang, batu bara naik kencang, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Makanya sebenarnya agak ini kita masih nunggu sih akhir tahun. Ya mungkin nanti kalau misalnya mulai ada berita lagi ya. Kemarin sebenarnya ada berita kan pabrik baterai sudah mulai dioperasikan ya, sudah mulai diresmikan. Tapi ya naik sih Antam sekitar dari sampai 2.600-an. Tapi kemudian koreksi lagi ke 2.300 2.400. Jadi semacam ada satu resist yang belum dilewat sih sebenarnya sekitar kalau Antam sekitar 2.600-an, Inco sekitar 5.200-an ya. Nah, kalau misalnya harga nikel naik, saham yang lain juga percuma juga. Makanya kadang
Tergantung, kalau boleh bilang tergantung market maker di Indonesia juga sebenarnya sih untuk saham-saham sektor tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya sektor tersebut memang sudah harus rally, enak kita sebagai penumpang kan ikut aja kan, ikut buy naik ke atas. Tapi kalau misalnya nggak kemana-mana, makanya saya bilang sarankan ambil jangka pendek aja sih, mau nggak mau. Mungkin sekitar 5-10%. Itu aja range kita bisa ambil sebenarnya sih. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman sekalian ya, para cuan troopers dan juga para followers Sekuritas bisa langsung bertanya di Q&A. Dan yang pertama kita akan tanyakan kepada Pak John ini. Pak, technical indikatornya pakai apa aja yang digunakan biasa untuk trading? Eh, Banyak kan sekarang ini saya paling pakai price action simple sih ya. Ibaratnya eh, pergerakan candle harian ya. Paling saya tambahkan dengan moving average ya. Kemudian dengan MACD paling RSI ya. Paling biasa kita tambahan juga ada Bollinger Band ya. Nah, itu paling itu saya pakai itu doang sih standar sih. Nggak terlalu banyak garis menggaris seperti apa sih enggak gitu. Karena saya kadang aja kalau lagi di jalan, saya harus lihat chart, kadang lihat dengan pola candle yang rangkaian candle tersebut harusnya sudah tahu ini area harus berarti masih mulai bull apa sudah mulai bear. Udah kelihatan. Yes. Nah, jadi soalnya kalau saya di jalan kadang nggak sempat buat garis-garis, nggak sempat gitu. Jadi mau nggak mau yang kita sudah pernah pelajarin, ya kita lihat dengan naked eye sudah kelihatan. Oh ini memang patternnya sudah mulai harus rebound. Kayak kemarin ingat lah mungkin pas yang agro yang 2100, ya itu udah harus mulai rebound. Kemudian breeze yang 1800 sudah mulai harus rebound. Antam di 2200 sudah mulai harus rebound. Nah, cuma memang targetnya pendek-pendek sih, sekitar 10%-an doang. Begitu kena, ya otomatis kita pasang trailing stop. Otomatis kejual kalau misalnya dia turun gitu, amanin profit gitu. Ya, Jadi sekarang ya kan market indikator sih nggak banyak. Pak Joni ya, betul. Yes, volatile banget Dan iya. teman-teman yang bisa perhatikan untuk teknik tadi Pak Joni menyampaikan untuk neck trading teman-teman tentu saja chart pattern teman-teman harus perhatikan. Itu Yes. paling penting tuh chart pattern supaya teman-teman tahu kapan dia bullish reversal pattern, bearish reversal pattern atau dia ada kecenderungan untuk pola apa itu harus teman-teman perhatikan. Selain teman-teman Ya. perhatikan support resistance harus perhatikan itu dan indikator yang tadi dipakai ada tambahannya mungkin moving average, kemudian bisa MACD, saya juga pakai Bollinger Band ya. Kalau untuk saham-saham service juga bisa pakai stokastik kalau saya tambahannya. Nah, Ya sama, kemudian kurang ini lebih sama. pertanyaannya nih, konstruksi bisa hold sampai leader dressing nggak Pak? Silahkan. Jadi gini, saat ini kan di media nih news kan masih belum terlalu rame dengan saham-saham konstruksi ya. Yang rame kemarin pasti saham-saham bank digital. Kemudian lagi rame sama apa? Yang lagi rame beritanya e-commerce ya, mungkin beli-beli dengan range market ya kan. Ya, tapi harganya biasanya sudah price in kalau saya bilang. Kan kita tahu range itu kan harganya dari RANC kan dari harga 500-600 sudah sampai ke level 2400-an. Sudah hampir price in sebenarnya sih. Nah, kalau saya biasakan kalau kita tipe swing investor ya, biasanya ngambil pas memang benar-benar belum ada berita apa-apa. Belum ada berita apa-apa, jadi masih sepi, sunyi, tapi kita tahu support jangka panjangnya di mana, ibaratnya. Nah, ibarat kalau misalnya kayak infrastruktur sekarang, infrastruktur ya, kayak Wika Waskita, Wika pas kemarin pas 900-an, ya itu kan harga-harga entry. Ibaratnya resikonya paling turun sekitar 150 perak lah. Resikonya sekitar 10-15%. Tapi potensial target profitnya jauh. Ibarat bisa sampai 40% pun saya berani gitu. Karena kita sudah merasakan di tahun kemarin. Di saat pandemi aja sahamnya bisa rally lumayan jauh banget. Bisa sampai ada yang rekor sampai 200% kan. Nah, jadi kalau mau hold dari sekarang, silakan, nggak masalah. Ibarat resiko terbatas. Kecuali kalau teman-teman ngambil Wika di harga 1.600 atau ngambil Waskita di 1.500 itu resiko. Itu resiko. Karena apa? Mungkin bisa turun sampai turun low ke tahun kemarin. Kan kalau kita tahu kan kayak Waskita tahun kemarin low-nya sampai 300 perak loh. Ibarat kan dalam banget pas lagi bulan-bulan Maret kemarin kan. Tapi begitu kita tahu support yang standar sekitar 700-800 ya itu udah kita harus masuk sih gitu. Beda dengan saham-saham mungkin seperti saham konsumer ya, kayak Sampurna ya, kemudian Unilever ya, itu karena apa? Dia everyday bikin new low. Jadi kita nggak tahu support jangka panjangnya, paling ditarik garis ke berapa tahun silam gitu. Oke. Gitu sih, Nah, brother. kemudian ini ada pertanyaan lanjutan nih. Jangan lupa pertanyaan kalau bisa di Q&A ya. Pertanyaan selanjutnya adalah friend. Friend dijual di harga berapa nih? Atau mungkin pandangan tentang friend seperti apa secara teknikal saat ini? Silakan. Secara teknikal kemarin itu friend itu
ya pasti yang tahap kemarin pertama rally kan dari 60-70 perak kan rally sampai 150-160. Otomatis sudah terjual di 140-an sampai 150-an. Dan kemarin memang 1 minggu 2 minggu ini sempat kita bilang ke teman-teman juga ya, maksudnya di harga-harga under 118 cicil buy 114, 115, 116. Kenapa? Ya saat itu kan berita friend kan nggak ada yang bahas friend ya. Mungkin yang lagi kemarin FOMO ngambil di 150 140-an mungkin lagi floating loss kan ibaratnya. Tapi harga-harga itu harga oke gitu. Karena friend ini saya ingat terakhir kali yang dia rally kencang tuh tahun 2019 ya, awal tahun ya. Itu awal tahun kondisi keuangan benar-benar lebih parah daripada sekarang ya. Tapi dia rally dari harga 100-an sampai 320-an. 200% floating profitnya ya. Dan tahun ini dia turun sampai level 50 kan. Sampai 50-an tapi sekarang berhasil sampai 100-an. Nah, berarti range tradingnya antara 111-an itu 120-an sampai ke 130-an saat ini. Tapi sebenarnya kalau range yang kita lihat dalam 1-2 bulan pasti ke arah 150-an lagi. Balik lagi ke arah situ. Tapi kalau dia berhasil bisa lewati 170, nah itu akan ganti kepala ke level 200-an. Main ke angka satu pergerakan 1 poin 2 rupiah gitu. Ganti kepala nantinya sih. Tapi mungkin nggak cepat sih harusnya sih ya, gitu. Ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan kaitannya mengenai MTech. Apakah MTech masih menarik? MTech ini sebenarnya saya coba buka chart ya MTech ya. Terakhir ini MTech berarti di level sebentar. MTech ini kan kaitan erat juga dengan Bukalapak ya. Bukalapak ya, SMA. Nah, sedangkan Bukalapak ini kan kita juga tahu kan sejak IPO kan memang dia rally 2 hari naik. Tapi kan kemudian turun lagi, ya kan? Nah, saat ini Bukalapak kan sideways di sekitar harga IPO-nya, ya kan? Harga-harga IPO 840-an ya, 850 ini. Ya, MTech otomatis sebenarnya kalau terlihat dari chart ini sebenarnya ada indikasi memang kemarin double top sih ya, di sekitar 2.600-an itu resist itu. Jadi sempat dia naik sampai 2.600-an, kemudian koreksi 2.100-an, naik lagi 2.600, dan itu koreksi sampai ke level 1.800-an. Sekarang masih sideways nih. Sekarang masih sideways di level 1.800-an sampai 1.900-an. Ya, saat ini sih sebenarnya sih area kita bisa mulai ngambil sih ya. Tapi kalau dia sampai tembus di bawah 1.800, mau nggak mau harus clear away gitu. Tapi namanya kalau saham ini, pergerakan MTech ini kan seperti mirip-mirip saham-saham MDKA sih modelnya. Jadi sekali rally kenceng, tapi begitu dia koreksi sideways lama, ya memang harus adu sabar. Memang lebih cocok buat swing investor sih kalau saya bilang, swing trade sih gitu. Ya sekarang MTK masih terjaga. Langsung keluar ya, intinya begitu ya. Yes. Jadi bearish sama pattern juga, ketika tren patah trend line atau putus di MA 2050 itu pertanda jualan. Itu bisa saya pakai seperti itu. Ya, sama. Jadi memang saham itu selalu ada momentumnya, ya, selalu ada masanya. Masanya kapan? Mungkin masa dia sukar, masa lagi dibawa, lagi dihujat mungkin ya, lagi nggak ada yang melirik ya. Tapi di saat itulah kita, kalau misalnya kita mau swing, kita mulai yang kecil, kita ambil. Dan begitu dia mulai rally, kita harus jaga. Ya itu seperti Bernard ngomong benar. MA20 dipakai, MA10 dipakai, ya bahkan sampai MA50 kita pakai juga. Karena apa? Kalau dia saham masih bagus, bullish, dia akan naik terus. Gitu. Tapi kalau memang sekiranya trennya sudah selesai, ya kita harus keluar. Kan kita tahu, seperti BRI Syariah juga dari 500-600 rally sampai ke 3.980. Begitu dia kelar pestanya, dia turun bukan hanya turun 10%, 20%. Mungkin kalau teman-teman trading modal 2.000 bisa impas. Karena dia koreksi sampai 1.700-800 kemarin kan. Gitu. Jadi memang harus dijaga momentumnya sih. Oke. Nah, lalu bagaimana insight kaitannya mengenai otomotif seperti Astra International? Kalau aku sendiri sih Astra International sih udah masuk sini dan cantik banget. What do you think? Saya favorit di otomotif ya. Cuma memang kalau ASI itu memang yang teman-teman sudah ngambil 4.800 di 5.000 rupiah, ya udah itu udah harga-harga buat kita swing, kita pegang dengan target 6.000 sampai 7.000 perak sih sampai akhir tahun. Jadi itu harga itu di-keep aja udah. Ya kalau misalnya mau yang selain Astra bisa grup Indomobil. Indomobil juga menarik banget. Indomobil kan kita ada IMAS, ada IMJS, itu menarik. Itu menarik.
Karena apa? Sebenarnya penjualan mobil itu kan kemarin otomotif kan di kuartal 2 itu kan kemarin bagus banget gitu. Kita hanya kehalang di kuartal 3 ini doang sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak otomotif itu harga-harga sekarang ya kalau teman-teman langsung invest buat sampai 3 bulan ke depan ya oke sih nggak masalah gitu. Sekarang Astra ini ASI kan udah sampai 5.400 kan. Dan itu dia sudah bergerak naik dari 4.700-an. Itu udah oke banget sih. Udah tinggal profit bawa tidur ya. Tinggal yang ASI nggak usah disentuh, tinggal cari saham yang lain, misalnya buat trading. Yang itu udah kita posisi aman gitu. Kan nggak ada ibarat ceritanya dia bantingan sampai ke level 4.000 lagi atau sampai ke level harga-harga koreksi corona nggak ada lagi gitu. Jadi memang harga-harga 5.000 kemarin itu udah harga-harga yang kita harus masuk gitu. Ya, sebelum 5.000 itu udah murah banget lah waktu itu. Apalagi Iya, waktu ibarat 5.000 itu udah ada pattern inverted head and shoulders tuh. yes, benar. Iya, baru kelihatan ya. IHNS-nya kelihatan ini benar. Ya itu memang udah tinggal ya memang sekarang ya ada resist sementara di 5.400 tapi ya is oke lah gitu. Nggak masalah. Yang penting kan kita sudah kantongin profit kan. Iya. Agree. Dan teman-teman ini pentingnya teman-teman belajar chart pattern, belajar technical analysis. That's why jangan lupa nanti kalau ada webinar technical analysis bareng Sukor, nanti kita akan bahas mengenai chart pattern juga, mengenai pola-pola yang mana teman-teman harus pelajari karena itu penting banget supaya kita trader ketika kita ngelihat chart di aplikasi spot kita langsung tahu, oh ini polanya begini nih. Oh ini masih downtrend nih, lower low, lower high. Oh ini uptrend nih, higher higher, low udahan nih. Teman-teman harus paham nih. Yes. Terus ketika downtrend, ketika udah mulai lowernya udah sama, puncaknya udah sama, wah ini kayaknya udah mau fase partisipasi lagi, akumulasi lagi nih di sini. Itu harus udah paham tuh. Iya. Teman-teman yang benar. Jadi memang kalau saham itu bukan hanya saham sebenarnya, pergerakan di saham, di market lain, mau di gold, di forex, mau di kripto, dimanapun, teknikal itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita di fundamentalnya nggak kelihatan, nggak kedetek nih pergerakannya. Tapi di teknikal harganya berubah, naik. Udah, itu yang kita pakai. Dan selama dia masih bikin high, high, low, high, jadi makin naik, nggak apa-apa, kita masih aman. Berarti dia masih tandanya masih bullish, uptrend. Tapi begitu sahamnya udah mulai koreksi, udah lower high, udah bikin turunan, nah itu udah sadar teman-teman udah tahu. Setiap ada bikin high, itu sebenarnya kesempatan buat teman-teman kurangin posisi. Yes, benar. Kalau lower high, lower low itu kita hati-hati tuh harusan. Iya, saya biasa boleh kalau kita udah tahu dia patah tren, better kita udah keluar lah kalau swing trader. Iya. Saya juga swing trader. Jadi sama ya. Jadi memang kalau misalnya sudah bikin lower high, nanti pengaruhnya kita ke market penuh harapan, berharap doang dia mantul lagi ke harga ATH-nya. Agak berat, ibarat kayak kita lihat kimia farmasi ya kemarin KF ya. Dari level 3.000-an paling sampai 4.000-an itu udah tingginya topnya. Tapi kalau teman-teman nggak ikhlas untuk cut loss, dia turun ke 2.200, dia bikin new low lagi. Nah itu bahaya. Akhirnya uang kita nyangkut. Kalau misalnya ada masih modal, kita bisa trading saham lain. Tapi kalau modal cuma di situ doang, udah susah gitu. Jadi memang kalau saya bilang di samping swing trade ini, kita mesti disiplin untuk money manajemennya sih sebenarnya sih. Jadi jangan sampai nggak ada pelor, nggak ada modal untuk berperang dengan market ini. Karena setiap hari itu peluang ada. Masalahnya kita dapat peluang itu nggak, begitu kita dapat ada nggak spare modalnya gitu. Makanya saya bilang kalau memang kita trader ya disiplin cut loss. Kalau cut loss, begitu taking profit nggak dapat 15%, 10% juga ambil, nggak masalah. It's okay. Nanti kita cari dari saham yang lain lagi selisih 5% ya. Yes, actually. Nah kemudian saham Telkom, bagaimana saat ini saham Telkom nih? Telkom. Yes, kayaknya masih mungkin koreksi sih ini. Karena kan kita biasanya awal Oktober dia kena resisten 3510 susah tembus biasanya 3510. Iya, cuma jujur sih ya kalau gimana nih? Hari ini bagus banget loh. Gini, jadi kemarin ini full candle loh, ini bagus banget ya. Teman-teman yang di area antar juga pakai trading Tiara juga kelihatan pasti area detector ibaratnya ini kan. Nah, yang katalis positif kemarin yang duluan jalan adalah Excel, ya kan? Excel jalan rally ya dari 2.400, 2.500 rally sampai ke 3.000-an. Kemudian Indosat juga rally tuh dari 6.000-an sampai ke hampir 7.000-an. Dan ya kepalanya Telkom memang agak lambat ya. Dan kemarin itu memang sekarang di level 3530 ya. Kenapa 3530? Ya wajar juga sih. Hari ini kan kita IHSG closing di atas loh. Ya di 6133. Jadi closing ditarik ke atas. Benar-benar di high di hari ini closing di high. Jadi ibarat ya happy weekend,
Ya Thanksgiving Friday ya marketnya closing hijau, banyak saham-saham yang closing di atas gitu kan, bagus sih buat kedepannya. Nah kalau sementara overall ya memang kalau saya lihat pergerakan Telkom ini saya paling melihatin kalau dia gagal di 3.400, saya yang kalau saya trader saya pasti jual sebagian gitu. 3.400 saya buat batasan sih biasanya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dia kan terdekat mungkin dia ke arah 3570-an sampai 3.600 sih. Oke. Jadi kalau ya Oke, kalau Telkom selanjutnya ini pertanyaan yang selanjutnya. mm, CENT, yes, bagaimana CENT? Tadi saya rekomendasi juga nih CENT di saham pagi, silahkan. C, CENT, Sen. oh Sen, oke Sen. Ya. Nah teman-teman kalau trading di Sen, overall kalau saya perhatikan tren ini secara weekly aja Sen itu masih bener-bener uptrend ya. Dari harga 60, 70, 100-an sampai ke level 400-an itu masih sebenarnya ibarat super bullish sebenarnya. Kalau kita pinter-pinter manfaatin posisinya pas lagi dia mulai koreksi ke titik demand kita ngambil, ini menarik banget. Ya memang kalau kita lihat dari weekly-nya saat ini ada resisten terdekat di kurang lebih sekitar 350-an sih, 350-an. Tapi dia sudah koreksi lumayan banyak. Kemarin itu kan dia dari sampai ke saya ngikutin sih nggak dari awal ya sen ini ya, cuma dari 250 sampai 300-an itu juga nggak mau nggak mau harus terjual di 400-an karena kan pas dia jebol 400 dia turun ke bawah sekitar hampir level 300-an. Dan sekarang ini sen ini menarik banget karena apa? Supportnya di sekitar 300 sih sebenarnya, support 300. Jadi ibarat risk kita kan nggak sampai 15% kan, hanya kurang lebih 10%, risknya 10%. Target terdekatnya mungkin bisa sampai ke level 370-an gitu. Itu untuk sen Yes. ya. Mm-mm. Agree kita sampai 380 lah. Kalau dia jebol di Iya. 340 nih, kita tunggu dia kuat atau enggak. Tapi Mm-mm. harusnya sih udah oke sih ini. Udah di area support ya. Sektor telco oke lah. Kita lihat aja friend hari ini bisa rally ya. Friend rally, Telkom yang kepalanya juga rally, ya harusnya mendukung sih. Tower Nah, tapi sudah kalau duluan PEX kan. bagaimana nih PEX? Banten ya. Banten. Bex ini kalau secara fundamental, Bex ini sebenarnya kan lagi perbaikan ya. Jadi kemarin terbitin right issue ya. Terus kemudian banyak perbaikan lah dibanding tahun-tahun sebelumnya sih. Dan kalau sekarang ini support saya sebenarnya 100 sih. Mau nggak mau support saya di 100 kurang lebih sekarang. Jadi dia kalau memang dia tetap harus main rally ke atas, dia harus di atas 100 sebenarnya. Gitu. Dan memang kalau Bex ini memang ibaratnya nggak bisa main cepet sih. Kadang titik-titik dia beli itu memang titik-titik saat-saat dia menjelang dekat support ya sih. Ya sekarang ini supportnya sekitar 100 sih. Makanya saya perhatikan. Cuma ada resistance selalu yang terganggu resist di sekitar 115 ini. Dia udah lama nggak pernah tembus 120-an kan. Jadi kalau Banten ini kita bisa Bex ini bisa tembus di 120, dia bisa rally lagi ke tinggi lagi 160. Cuma lama. Sebenarnya target swing Bex ini sebenarnya sampai 150 sampai 160. Cuma lama, ibarat lama ya. Dan ini Banten ini terakhir kita kan yang profit lumayan besar itu kan awal tahun 2021 ya, yang dia sempat habis red issue, kemudian dia ARB sampai ke level 70-an, kemudian dia mantul sampai ke level 130-an. Nah, itu terakhir dia rally kan, hampir naik 100%. Tapi sekarang ini ya sekarang support di trend line-nya sebenarnya di sekitar 99 sampai 100 sih sebenarnya. Sekarang Bex ini. Dan untuk yang resist terdekat sekitar 114 lah, masih cari-cari 5%, 8% biasanya sih kalau trading di base ini ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang emiten kertas-kertasan. Bagaimana tentang Tekim? Tekim. Ya, Tekim Indakiat ini kemarin kan yang sempat dia rally, ingat ada satu tren dia mulai rally dari harga sekitar harga berapa kemarin itu ya? Dari akhir tahun ya. Dari akhir tahun kemarin ya. Dari bulan Oktober November kan masih ingat ya? Dari 6 ribuan dia rally sampai ke 15 ribuan. Peaknya di Januari Februari ya di sekitar 15 ribuan Tekim ini. Kemudian habis itu kan patah tren. Supportnya 13.500 dia patah tren.
drop terus dan selalu bikin lower high terus sampai ke level kemarin sampai ke level 6.400-an. Kemudian sempat rebound. Kenapa rebound? Ya, kemarin kan sempat ada pembagian dividen kan. Biasanya kalau saham menjelang bagi dividen memang kan agak dinaik dulu. Walaupun dividen nggak banyak, ada 50 perak mungkin ya. Tapi kan naik. Ya, Double top naik. ya kayaknya lagi Yanto ya. Ya, tapi sekarang ini masih kita lihat ini sebenarnya support terdekatnya sekarang adalah di level 7.000 sih. 7.000 ini penjaganya sebenarnya. Ya, Kalau dia jebol 7.000 balik ke harga 6.400 lagi gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat kertas-kertas ini ya, nih ke Indaknya sama Tekim, dia belum masuk fase uptrend super bullish seperti tadi Sen, dia belum. Malah dia sebenarnya cenderung downtrend dan memang ini kemarin ya itu dia bikin lower high deh itu di 7.800-an itu kemarin yang pas lagi bagi dividen. Itu dia titik high-nya. High buat teman-teman mungkin yang sempat average down mungkin atau sempat yang beli di bawah keluar di situ doang sih nggak banyak gitu. Oke, selanjutnya UVCR. Bagaimana pandangan tentang UVCR? Ya, voucher ya. Voucher ini kan kemarin dari IPO kan dia tetap arah terus ya, walaupun arah 10% ya. Dan dari harga 130 sudah sampai sekarang kalau mau dibilang Monas, ya sudah lumayan Monas, sudah 700-an. Jadi murni buat teman-teman yang di UVCR, saran saya hanya full trade aja sih sebenarnya sih. Ya, bukan bentuk buy hold gitu. Ibarat sudah naik 600%, sudah hampir 600% kan. Dan sekarang support terdekatnya sebenarnya ada di sekitar 600 perak. Ya, jadi kalau misalnya 600 sampai 630 perak itu kita jaga. Tapi kalau dia jebol di bawah itu, dia drop bisa sampai ke level 550-an, udah nggak bagus. Jadi memang kalau saran saya mungkin untuk UVCR mungkin trading aja sih, day trade aja sih. Gitu. Oke, untuk trading ya UVCR ya. Kemudian selanjutnya agro. Bagaimana potensi agro? Apalagi dia baru aja masuk FTSE. Bagaimana secara teknikal untuk agro? Yes. Secara teknikal sebenarnya agro ini masih sideways. Cuma sideways-nya range-nya lumayan nih. Range-nya 1.900-an sampai 2.400-an. Dia masih sideways di situ. Jadi kemarin ini hari Kamis berarti ya. Kamis ini sempat break top box dia, break resisten dia di harga sekitar 2.400 ya. Yes, cuma hari ini kan koreksi merah ya. Jadi dia sebenarnya kalau dia mulai mau rally lagi dia harus di atas 2.400 untuk menuju ke target berikutnya 2.700, 2.800. Tapi kalau dia masih nggak berhasil di atas 2.500, dia masih bisa cenderung koreksi ya ke area-area sekitar 2.200-an lagi sih. Mirip dengan BRIS sih, sama sih pergerakannya kurang lebih sama. Ya itu overall sih. Iya. Kalau kita bilang model chart pattern-nya si agro ini sama dengan siapa? Hampir mirip dengan ASA juga sebenarnya. Jadi dia sempat rally kenceng ya dari 1000-an naik sampai level 2000-an. Kemudian sempat sideways ya lama di 2400, 2500. Baru 2 hari ini kan ASA bergerak lagi ke level 3000-an break. Level 3000 bikin ATH nih, ATH kan. Nah, ya agro kurang lebih sama sih. Cuma memang ATH ya agro kan masih di level 2920 ya. Jadi memang masa-masa sekarang ya kalau teman-teman enak ngambil di 2200-an, setiap dia ada koreksi, sekiranya nggak jebol support uptrend ya itu bisa diambil sih, gitu. Yes. Oke, selanjutnya Pegas. Bagaimana peluang Pegas? Karena kita melihat dia udah break dari pattern-nya ya, sempat break di atas 1100, walaupun hanya turun di bawah 1100, dan udah di atas MA100-nya nih. Iya, Pegas ini agak unik ya, ibaratnya kalau kita perhatikan dari bulan Juli, itu ada sekitar hampir 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali dia selalu break resistennya, ya, break mid resistennya selalu break. Tapi kebiasaan Pegas ini adalah setelah dia rally 2 hari, dia juga akan koreksi 2-3 hari. Biasanya seperti itu kan. Dia bisa break sampai 1100 di bulan-bulan Juni, Juli, tapi dia koreksi lagi sampai 960. Dia balik ke under 1000 lagi. Dia naik lagi di bulan Agustus, naik sampai level 1070, tapi dia koreksi lagi sampai level 990. Tapi, nah 2 hari ini kemarin berhasil kemarin rally nih, sampai 1130 ya, kalau nggak salah. Ya, kemarin high 1135. Sampai 1135, nah sekarang lagi nguji. Kalaupun masih koreksi, mungkin sekitar sampai ke level 1050-an sih. Jadi kalau teman-teman yang mungkin agak ketinggalan di Pegas, ibarat belum telat kalau saya bilang sih. Belum telat sih kalau Pegas. Ya.
Kalau saya nawar lah sampai 1075 lah mudah-mudahan. Iya, saya juga nawar. Ibarat kan sekarang banyak-banyak saham swing kan mulai banyak beredar nih ibarat nih. Kan kita mesti ngatur Yes. portofolio yang ini ada. Ya ibarat otomotif kita mau ada, infrastruktur kita mau ada, properti kita juga nggak mau kelewat ya. Jadi mau nggak kita bagi. Tapi paling pandangan saya kalau misalnya Pegas ini secara weekly ya, kita pakai time frame weekly ya. Dari time frame weekly ini dia udah nggak bikin new low sih. Dia udah aman, udah smooth. Ibaratnya dia pas kena double top di bulan-bulan Januari kemarin double top di 1800-an tuh. Itu double top. Dia turun Yes. dalam sampai ke targetnya sekitar 960 sekarang. Dan sekarang dia sudah mulai ibarat sudah baby bullish sih. Udah mulai baby bullish. Ya ibarat kalau saya bilang buat teman-teman swing trade yang mau ngincar buat 2-3 bulan ya Pegas ya oke lah. Ibarat resiko terbatas lah gitu. Yes, betul. Hmm. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya dari saham keras. Kira-kira bagaimana pandangannya terhadap keras? Krakatau Steel ya. Yes. Krakatau Steel kemarin tuh sebenarnya laporan keuangan bagus ya. Laporan keuangan bagus ya. Betul, bagus tuh. BUMN lagi ya. BUMN juga lagi ya. Eh sekarang ini dia koreksi di level 510 ya. Kalau saya perhatikan dari bulan Juni memang dia masih sideways ya. Jadi semenjak dia harga 700-an dia turun ke level 480-an, dia sideways lama banget sideways memang. Nah, ini memang mesti kalau teman-teman yang nggak sabar pasti nggak bisa ikutan di keras. Dia butuh kesabaran tinggi kalau saya bilang. Jadi memang dia sideways setiap hari. Candle-candle mungkin sih pagi-pagi hijau tebal naik 5% 4%. Tapi kalau kita nggak taking profit pendek, meleng, dia turun lagi. Bisa balik ke harga impas lagi. Dan sekarang dia perhatikan candle banyak jarum, ya kan? Ada jarum atas, jarum bawah, ya sempat mancing ke support, nanti mantul lagi, bikin doji, ya sempat bikin candle naik ke atas, tapi tutup doji lagi. Sekarang sih support kuatnya sebenarnya adalah sekitar harga 500. Ya, ini 500 kurang lebih support kuatnya. Gitu. Jadi, teman-teman ya paling kalau mau kolek ya sekitar harga 500-an itu, memang harga kolek. Dia akan rally kan biasanya bareng dengan si Trio Nickel juga, biasanya bersamaan sih. Jadi kalau misalnya Antam Tin si rally ya, kemudian si kerasnya SMBR juga biasa ikutan gitu. Kan mereka ibarat berbarengan biasanya tuh. Yes, yes, yes. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai MLPL. Wah, Lipo nih multipolar yang ya. lagi hot juga. Apakah masih menarik untuk saat ini atau better kita wait and see terlebih dahulu karena masih banyak yang lebih menarik tentu saja. Kalau buat yang ketinggalan terutama. Kalau secara chart keras dibanding multipolar, chart lebih bagus multipolar. Saya harus akui, multipolar tuh di atas garis MA berapa bagus dia. Dan memang cuma kemarin tuh sempat dia naik ke sekitar 650-an, terus dikoreksikan sampai ke level 380-an, ya koreksi dalam tuh ya, ada sempat ARB juga kan. Nah kemudian mulai mantul rebound ke harga 450-an, nah stabil. Jadi best buy memang sekitar harga-harga sekitar 500 perak sih, 520-an. Dia mirip dengan keras pergerakan harganya sih. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang ya, ini kan lumayan udah naik banyak nih. Ibaratnya ya teman-teman kalau yang ngambil di harga 70, 80, 100 pasti udah beggar dong. Ibaratnya pasti portofolio udah naik sampai 300% kan. Nah, kalau saya lihat secara time frame weekly, dia sudah masuk ke area titik support baru lagi sih sekarang. Jadi sekarang kita berharap dia masih distabil di harga-harga 500 inilah bisa menopang dia gitu. Targetnya ya target sementara sekitar 600 dulu lah, 600 sampai 650 kalau saya lihat si multipolar. Oke. Kalau temennya MMLP, bukan temennya juga sih, namanya mirip aja nih. Bagaimana MMLP untuk logistik? MLPT ya. Bukan, MMLP. Oh, MMLP. Sebentar. MMLP. Oh, Mega Manunggal. Grupnya Alam Sutra ya. Oke. Ini juga salah satu yang kemarin berarti yang rumornya adalah kawasan industri untuk startup teknologi berarti ya. Yes. Ini juga rally lumayan jauh ya. Ya. Jadi masih sideways. Ini panjang loh sideways-nya. Dari bulan Juli itu dari level 700 di situ-situ aja ya. 700, 600, 700, 600 ya. Dia kemarin sempat bulan Agustus sempat naik itu sampai ke level 800 ya. Kemudian nggak kuat turun lagi ya. Jadi sekarang masih sideways. Jadi kalau teman-teman
perhatikan MMLP ini, Mega Manunggal Property ini, dia kalau bisa stabil naik di atas 670, 680 lebih bagus sebenarnya sih. Dia kalau bisa break 700, nah itu keren tuh. Ya semoga aja bisa seperti modal-modal asa. Kemudian selanjutnya, kaitannya mengenai PNBS nih. Dia koreksi cukup signifikan dari kisaran area 160-an ya. Sekarang tinggal kisaran area 100 nih. Oke, grup Penin ya. Grup Penin mayoritas semua lagi koreksi sih ya. Jadi yang Penin Bank-nya koreksi, Panin Financial PNL koreksi ya, PNBS juga koreksi. Bahkan ya kalau kita mau jujur sekarang cuma dia topangan PNBS ini cuma disupport di sekitar 100 perak supportnya. Dia harus bertahan di atas 100 perak gitu. Ya, kita kan harapkan sebenarnya PNBS ini yang setelah berhasil tuh dari level-level 70-an naik kelas sampai ke level 170-an ya. Nah, sekarang sih masih di bawah, masih sideways ya. Jadi buat trading jangka pendek masih kurang enak. Kecuali teman-teman bisa megang buat 2-3 bulan ke depan ya oke. Tapi kalau saya lihat sih masih banyak saham lain. Kecuali kalau PNBS bisa berhasil di atas 108, di atas 110. Nah, itu enak tuh. Arahnya berarti ke atas 120-an lagi. Tapi kalau begitu jebol 120, nah ini mirip dengan chartnya friend. Kalau PNBS berhasil di atas 120, dia mungkin ke arah 130 sampai 150. Seperti perhatikan friend seperti PNBS sebenarnya kurang lebih sih. Cuma memang kalau friend ini kan lebih banyak newsnya, lebih banyak rumornya, lebih bagus kan. Kalau PNBS lebih sepi, lebih sunyi daripada news kan, gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Mari. Ya. Sebelum nanti closing statement dari Bro Joni. Silahkan bagaimana Mari? Wah, Mari luar biasa ya. Mari ya, ABA ya. Ini saham-saham uptrend ya. Sekarang ini Mari ini kan kemarin rally terakhir kita rally dari 300 ya. Dari 300 sampai ke level kurang lebih 600 ya. Kemudian di level 600 ini sampai level 550-an kan lebih banyak ke arah distribusi kalau saya perhatikan ya. Ya setiap hari kan tahulah candle-nya pasti banyak kan doji. Perhatikan aja berapa hari di kejadian di atas 530 di candle doji setiap hari hampir ya. Jadi ibaratnya ya kekuatan buyer gak banyak, kekuatan seller juga banyak tapi sebenarnya. Ya sekarang sih overall kalau Mari masih bertahan di atas 600 masih bertahan di atas 550 sih oke. Ya. Kalau di atas 550 bertahan, berarti dia akan bikin new high lagi, ya naik lagi ke arah atas ya. Nah, tapi kalau misalnya dia malah cenderungnya ke bawah 550 ke bawah 490 di bawah 500 ya harus jujur ya trennya kelar gitu. Ya kalau tren kelar ya berarti mirip kemarin chart BABP dari 600-an bisa koreksi sampai 300-an atau mungkin seperti Bank Bukopin dari 650 koreksi sampai 420-an gitu. Jadi ini titik-titik genting sebenarnya sih teman-teman, jaga trailing stop aja sih kalau saya bilang. Ya. Oke, intinya kita harus istilahnya kalau sebagai seorang trader kita harus komit, kita harus mau namanya melakukan pembatasan risiko. Jika teman-teman fokusnya trading, tiap tren patah atau potong lewat MA20 50 atau misalnya udah membentuk reversal pattern, break the base, teman-teman bisa stop loss. Itu merupakan kunci penting dari istilahnya trader. Kalau udah sampai base atas patah ya udah kita take profit aja atau take profit sebagian kalau teman-teman istilahnya masih sayang lah udah dapat harga bawah. Begitu ya bro ya. Mungkin ada closing statement apa bro? Sebelum kita tutup malam hari ini. Oke. Buat malam ini sebenarnya sih kita ya pekan ini mungkin market sebenarnya lumayan oke ya. Jadi teman-teman mungkin saham-saham yang buat scalper juga banyak ya saya perhatikan ya. Jadi mungkin ada beberapa saham yang sudah ARB berhari-hari sudah mulai rebound juga ya. Banyak ya saham-saham baru IPO sudah mulai berguguran tapi mulai ada perlawanan dikit lah. Nah, cuma teman-teman saran saya sih kalau saham-saham seperti itu kalau teman-teman teknikal nggak terbiasa ya dan nggak terbiasa pantau layar mendingin nggak usah ikut sih kalau saran saya. Kenapa? Jadi daripada kita ikutan pestanya belum jelas kita ikutan nanti pas pesta bubar teman-teman malah nyangkut di dalam. Jadi kalau saran saya mendingan ambil saham-saham yang swing trade aja sih sebenarnya yang santai gitu. Ibaratnya teman-teman bisa growth portonya mungkin ada yang masuk store dana 100 juta mungkin. Ya kita targetkan misalnya sampai akhir tahun naik sampai 120 atau sampai 130 juta dengan beberapa saham. Mungkin ada saham tadi saham seperti infrastruktur bisa ya, saham otomotif juga bisa ya.
Dan juga saya memang lagi perhatikan dari grup Indomobil juga oke, sebenarnya kita lagi perhatikan. Indomobil hari ini sebenarnya close-nya cukup oke, terutama Dimas ya. Closing day dia bisa closing di harga 1.005, itu oke saya bilang. Nah, apakah dia akan rally lagi ke harga 1.300 seperti kemarin terakhir yang pas sempat diarah ya, hampir 2 hari ya. Kemudian dikoreksi sehat sampai level 1.100 perak ya. Tapi secara range harga sih sudah harga oke ya. Gitu. Biasanya dia akan susul Astra sih. Kalau Astra sudah naik dia juga susul juga sih. Nah, kemudian untuk saham-saham properti juga sebenarnya menarik sih. Jadi kalau teman-teman tinggal pilih yang mau properti sektor industri atau saham-saham properti yang buat retail. Misalnya kita bisa lihat Sumarekon juga menarik ya kan. Cetera juga menarik ibaratnya gitu. Jadi ya kalau teman-teman buat nabung 3 bulan ya saat-saat sekarang oke. Tapi kalau teman-teman ada teknikal yang oke, ya bisa mantau market, ya itu lebih ke arah trade harian juga bisa gitu sih. Oke, sekali lagi thank you ya Bro Joni buat sharing Oh pengalamannya, sharing ya, insight-nya. thank you, thank you. Dan buat teman-teman ini Bro Joni dari arah Hunter ya, Bro ya. Dan Bro ini merupakan perwakilan arah Hunter di Sukor. Jadi teman-teman kalau mau tahu arah Hunter, tahu Sukor, bisa berhubungan Bro Joni. Dan Yes, Bro Joni jangan lupa promosiin Sukor yes, terus yes, ya di sosial media Bro, supaya kita stronger yes, together dan bertumbuh bersama. Thank you yes, Bro Joni dan yes, teman-teman thank you, thank you, semuanya. Bye-bye. thank you See you di semuanya. Ya. weekend.